Halo semuanya. Oke, kita bertemu kembali di mana pertemuan ini kita masih membahas mengenai yang namanya optika fisis. Ya, kita ketahui sebelumnya bahwa ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam optika fisis, yaitu ada interferensi, difraksi, dan polarisasi. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai difraksi dan polarisasi. Oke. Ya, di sini kita punya suatu ruangan yang benar-benar gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian ketika kita membuka pintu ini, ya, cahayanya langsung nyembur ke dalam, ya, dengan tikungan melintasi tepi di sekitar sudut pintu. Di mana pintu ini adalah penghalang masuknya cahaya, sehingga cahayanya membelok. Pembelokan cahaya ini kita kenal sebagai yang namanya adalah difraksi. Ya. Difraksi atau pelenturan cahaya ini adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan cahaya pada saat melintasi melalui celah sempit. Ya. Artinya di sini lebar celah tidak lebih besar dari panjang gelombang cahaya. Ya. Jadi sinarnya datang melewati celah sempit, kemudian sinar akan berinterferensi dan terdifraksi sehingga cahaya mengalami yang namanya pola terang, pola gelap, pola terang, pola gelap, dan pola terang, terus pola gelap, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini Miss akan bahas mengenai beberapa contoh difraksi pada kehidupan kita sehari-hari. Oke. Pada gambar ini bisa kita lihat ini adalah CD ya, atau compact disc. Di sini kita ketahui bahwa sinarnya datang ya ke atas CD ya. Kemudian sebagian sinarnya akan terdifraksi dan juga dipantulkan ya. Jadi sinar yang terdifraksi ini kita lihat pada CD adalah yang berbentuk pelangi ya. Adanya pola pelangi pada CD ini menandakan bahwa sinar terdifraksi. Kemudian yang kedua adalah sinar krepuskular atau sinar dewa ya, di mana cahaya matahari ingin keluar sampai ke tanah ya, atau ke laut ya, kita bisa lihat, tapi terhalang yang namanya awan ya. Cahaya ini menyimpan ya, cahaya ini kemudian menyimpang dari jalannya ya, tidak normal lagi, sehingga penyimpangan inilah yang kita sebut dengan cahaya terdifraksi. Oke. Jadi di sini difraksi itu ada dua, yang namanya celah tunggal dan celah banyak ya. Celah tunggal ini ya sebenarnya difraksi ini lebih ke arah gelap. Ya, kan ada gelap terang gitu. Tapi lebih ke arah gelap condongnya gitu ya. Difraksi celah tunggal ini juga namanya cahayanya kan berinterferensi untuk dia terdifraksi. Makanya ada namanya interferensi konstruktif ya, atau maksimum, di mana sering terjadinya pola terang ya. Kalau katanya pola terang berarti dia konstruktif. Dan yang kedua adalah destruktif, inilah minimum ya, menghasilkan pola gelap. Ya, di mana rumusnya kita ketahui ya, ada namanya D sin theta sama dengan N tambah setengah lambda, dan kalau destruktif adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Oke, di sini Miss akan kasih tahu bahwa sin theta sama dengan Y per L. Ya, ini pun sudah Miss bahas di video sebelumnya. Oke, di mana N sini kita ketahui adalah 1, 2, 3 ya. N adalah orde interferensi. Ya. Orde interferensi ini biasa 1, 2, 3 itu tergantung soalnya. Contoh soal ya, di mana soalnya yaitu celah tunggal sebesar 0,10 mm disinari berkas cahaya sejajar dengan lambdanya 6000 Armstrong. Pola difraksi yang terjadi ditangkap oleh layar pada jarak 40 cm dari celah. Tentukan jarak antara pita gelap ketiga dengan titik tengah terang pusat. Oke, di sini kita ketahui yaitu celah tunggal adalah D ya, lebar celah. D simbolnya. Kemudian satuannya kita ubah ke satuan internasional menjadi 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Diketahui lagi yaitu lambda sama dengan 6000 Armstrong ya. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Sehingga 6000 Armstrong sama dengan 6000 dikali 10 pangkat min 10 meter. Dan
40 cm adalah jarak layar ya, ditangkap oleh layar. Kalau sudah kata-katanya layar berarti itu adalah L besar ya simbolnya. Dan yang terakhir adalah ya, dari pertanyaan ini juga ada yang diketahui. Itu tentukan jarak antara pita gelap ketiga, berarti N-nya sama dengan 3 dengan kuncinya adalah pita gelap ketiga. Ditanya adalah Y-nya ya. Y-nya berapa? Oke, gunakan rumus pita gelap ya, dimana rumusnya adalah D kali Y per L sama dengan N kali lambda. Oke, masukin semua rumusnya dan kemudian dicari ya menggunakan kalkulator. Tapi sebelum itu kita eliminasi dulu ya, kita coret dulu pangkat-pangkatnya sehingga menghasilkan Y-nya adalah 72 kali 10 pangkat min 4 meter atau 7,2 mm ya. Untuk soal kedua, celah tunggal selebar 0,1 mm disinari berkas cahaya sejajar dengan 8000 angstrom. Pola difraksi yang terjadi ditangkap oleh layar pada jarak 1 meter dari celah. Jarak antara garis gelap kedua dari garis terang pusat adalah berapa milimeter? Oke. Kita masukin lagi di sini diketahuinya ya. Kemudian N-nya sama dengan 2 ya, pita gelap kedua karena ditanyakan garis gelap kedua. Kemudian lambdanya adalah 8000 angstrom. Ya, kalau ada angstrom ini itu artinya adalah panjang gelombang cahaya dan L-nya adalah 1 meter. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Y-nya ya, karena jarak antara garis gelap kedua dari terang pusat itu adalah Y. Kemudian kita menggunakan rumus apa, Miss? Lihat di sini kuncinya, keywordsnya yaitu pita gelap. Kalau sudah gelap berarti menggunakan rumus yang tadi juga ya. Silakan dikerjakan dan jangan lupa kumpulkan soalnya jawabannya di Edmodo. Oke. Lanjut kita ke difraksi celah banyak ya, yaitu namanya kisi difraksi. Oke. Kisi ini merupakan celah sempit yang jumlahnya banyak sekali ya, dimana bisa mencapai ratusan atau ribuan goresan. Oke. Biasanya kisi ini bisa kita buat dengan cara menggores ya kaca, sekeping kaca dengan teratur ya, ada jarak tertentunya ya, dimana kisi difraksi ini simbolnya adalah N besar. Oke, kisi ini adalah alat untuk menganalisis sumber-sumber cahaya. Ya sama dengan difraksi celah tunggal, di sini juga ada namanya interferensi konstruktif yang pola terang menghasilkan pola terang, sedangkan destruktif menghasilkan pola gelap. Tapi rumusnya terbalik ya, di mana yang konstruktif di sini D sin theta sama dengan N kali lambda, sedangkan yang destruktif jadinya D sin theta sama dengan N dikurang setengah lambda. Oke, di sini kita ketahui bahwa D itu sama dengan 1/N. Misalnya, Miss, nggak tahu lebar celahnya gimana, Miss, tapi kan soalnya kisi ya, ada kalimatnya kisi. Yang diketahui itu, Miss, ada 2000 garis per milimeter contohnya gitu. Maka akan gunakan D itu adalah 1/N. Ya, jadi D ini bisa diganti jadi 1/N dikali sin theta sama dengan N kali lambda. Seperti itu ya. Sin theta juga bisa kalau misal tidak diketahui berapa tetanya, tapi diketahui jarak antara titik gelap ke terang pusat atau dari terang ke terang pusat itu adalah Y, dan L adalah jarak layarnya, lebar layarnya ya. Jadi seperti ini, inilah kisinya. Jadi banyak kisinya ya, bisa mencapai ribuan goresan ya. Jadi seperti ini contoh soalnya. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombangnya 600 nanometer ya. Dimana kita ketahui 1 nanometer adalah 10 pangkat min 9 meter. Menyinari tegak lurus suatu kisi yang terdiri atas 200 garis per milimeter. Tentukanlah sudut deviasi orde kedua. Oke, kita ketahui di sini di mana N adalah ya kisi, banyaknya kisi itu 200 garis per milimeter. Kemudian ada lambda 600 nanometer. Kita ubah ke meter ya, 1 nano, ini bacanya nano, 1 nanometer adalah 10 pangkat min 9 meter. Kemudian ya kita cari lebar celahnya, di mana lebar celah adalah D sama dengan 1/N, yaitu 1/200 garis per milimeter. 1/200 adalah 0,005 atau 5 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Ya masih milimeter, baru kalian ubah ke satuan meter. Oke, yang ditanya apa, Miss? Sudut deviasi, berarti tetanya jika ordenya adalah kedua gitu ya.
Jadi pakai rumus apa? Kita pakai rumus yang terang. Kenapa? Karena tidak ada katanya gelap di sini bahasanya ya. Jadi kita gunakan interferensi konstruktif yang menghasilkan pola terang, yaitu D sin theta sama dengan N dikali lambda. Sehingga sin theta adalah N dikali lambda per 2 ya. Jadi ini kali silang, ini jadi per ya. Kemudian kita masukin seluruh angkanya dan menghasilkan sin theta adalah 0,24. Yang kita tanya bukan sin theta tapi tetanya. Jadi gunakanlah kalkulator theta sama dengan akus sin pangkat min 1, baru masukin angka 0,24-nya sehingga theta sama dengan 13,9 derajat. Ya, untuk soal kedua seperti itu juga, yaitu seberkas cahaya merah dengan panjang gelombang 6.500 Armstrong mengenai kisi yang terdiri atas 100 garis per milimeter secara tegak lurus. Hitunglah sudut penyimpangan orde ketiga garis terang. Oke, di sini silakan dikerjakan buat diketahuinya sama dengan soal sebelumnya. Ya, kalau tidak tahu tolong tanyakan sama Miss, bisa chat di WA atau di Line ya. Lanjut kita ke polarisasi ya. Polarisasi itu adalah proses pembatasan getaran vektor listrik gelombang cahaya sehingga menjadi satu arah getar saja. Ya, karena cahaya itu terdiri atas namanya medan listrik dan medan magnet. Ya, di sini polarisasi cahaya membuat cahaya itu memiliki satu arah getar saja. Ya, jadi ada beberapa proses polarisasi, yaitu yang pertama adalah pemantulan. Ya, seperti ini prosesnya. Kemudian yang kedua adalah pembiasan ganda. Ya, atau polarisasi bias kembar, dan yang ketiga adalah penyerapan selektif. Oke. Dan yang terakhir adalah hamburan. Ya, inilah dia contoh proses hamburan pada polarisasi. Ya, kita masuk lagi mengenai polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan cahaya ya. Kita ketahui bahwa adanya sinar datang ya, sinar datang, kemudian ada yang dibiaskan, ada dipantulkan, di mana kita mintanya sinar bias itu haruslah 90 derajat, sehingga di sini mengandung yang namanya sudut Brewster. Ya, sudut datang yang menghasilkan sinar pantul terpolarisasi sempurna disebut dengan sudut polarisasi atau sudut Brewster, di mana rumusnya adalah tan theta B sama dengan N2 per N1. Oke, diketahui di sini di mana theta B adalah sudut datang cahaya, N2 adalah indeks bias medium kedua, dan N1 adalah indeks bias medium pertama. Ya, contoh soal. Sudut kritis per mata adalah 34,4 derajat. Hitunglah sudut polarisasi per mata. Oke. Di sini kita tidak mengetahui berapakah indeks bias dari permata ya. Kita sudah mengetahui indeks bias udara ya. Jadi kemudian kita mau mencari dulu indeks bias permata menggunakan sudut kritis. Oke. Ya, pertama kita cari indeks biasnya dulu, di mana sudut kritis itu syaratnya adalah sinarnya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, berarti dari permata ke udara. Karena kita di sini kan mediumnya itu adalah permata. Dan sudut biasnya harus 90 derajat. Ini sudah pasti karena dia sudut kritis. Oke. Kemudian kita menggunakan hukum Snellius, di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2 ya. Kemudian kita mau cari N1-nya karena di sini medium lebih rapat adalah permata. Ya, kita masukin semua rumusnya, di mana sin theta 2 adalah 90 derajat dan sin theta 1 adalah 34,4 derajat, sehingga hasilnya adalah 1,77. Dah, kita sudah dapat dong indeks bias per matanya. Kemudian di sini kita yang kedua adalah mencari, eksekusinya adalah mencari sudut polarisasinya menggunakan rumus hukum sudut Brewster, yaitu tan theta B sama dengan N2 per N1 ya. Di mana di sini kalau kita mau meneliti permata, berarti kan sinar kita tujukan ke permata. Berarti dari udara ke permata. Udaranya jadi N1 dan permatanya di N2 ya. Sehingga ya N2-nya adalah 1,77 per 1, tan theta B-nya sama dengan 1,77, theta B-nya adalah 60,5 derajat. Ini dicari menggunakan kalkulator ya. Oke. Dan yang terakhir adalah polarisasi dengan penyerapan selektif. Oke, dicatat di sini. Sinar itu mula-mula datang dengan intensitas I0 ya, kemudian melewati polarisator menjadi I1 dan melewati analisator menjadi I2. Oke. Sehingga menurut hukum Malus itu rumusnya adalah I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta sama dengan
1/2 I0 cos kuadrat theta. Ya, contoh soal lagi. Suatu cahaya tak terpolarisasi mengenai polaroid pertama dengan intensitas I0. Tentukan intensitas cahaya yang keluar dari sistem polaroid yang terdiri atas dua polaroid jika sudut antara kedua sumbu transmisi adalah 30 derajat. Oke, pertama kita ketahui intensitas cahaya yang datang ke polaroid pertama atau polarisator itu adalah I0 ya, kita ketahui di sini I0. Kemudian yang kedua, cahayanya ini melewati dua polaroid, berarti melewati yang namanya polarisator dan juga analisator. Yang keluar adalah I2. Tadi yang disebut ya di sini adalah I2. Jadi hubungannya adalah I2 ke I0, sehingga rumusnya adalah I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Cosnya kita ketahui ya, yaitu 30 derajat. Cos 30 adalah setengah akar 3, ya setengah akar 3 dikuadratkan menjadi 3/4 ya. 3/4 dikali setengah menjadi 3/8 I0. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika masih kurang mengerti, boleh ditanya dengan Miss melalui WA dan juga Line ya, pasti Miss balas, oke? Silakan kerjakan soal-soal yang ada di video ini dan kumpulkan di Edmodo. See you, bye-bye.